membahas sifat garam berdasarkan asam dan basa pembentuknya. Untuk mengetahui beberapa contoh garam dengan sifat asam dan basa, nanti akan saya perlihatkan demonstrasi menentukan sifat sifat garam itu sifatnya asam atau basa dengan menggunakan lakmus. Perlu diingat ada dua lakmus, yaitu lakmus merah dan biru. Lakmus merah itu kalau dimasukkan ke dalam suatu zat, ya, ada dua istilah sudah pernah saya berikan, aruna dan sameru. Aruna dari kata dalam larutan asam, lakmus biru jadi merah. Kemudian sameru dalam larutan basa, lakmus merah jadi biru. Ya, jadi kita akan menentukan sifat garam berdasarkan asam basa pembentuk menggunakan kedua lakmus, yaitu lakmus merah dan lakmus biru. Dengan diingat di sini, kalau dengan lakmus biru, lakmusnya berubah menjadi merah, dia bersifat asam. Kalau basa berarti biru tetap biru. Kemudian dalam larutan basa, lakmus merah jadi biru. Kalau lakmus biru tetap biru. Ya, sekarang kita lihat hasil percobaan yang sudah saya lakukan. Di sini ada 5 garam yang akan sudah saya coba menentukan sifat asam basanya. Yang pertama itu adalah K2SO4. Ini hasilnya. Ini lakmus biru. Ya, lakmus biru tetap biru, lakmus merah tetap merah. Ya. Kemudian ini yang kedua Na2SO4. Ini lakmus biru tetap biru, lakmus merah tetap merah. Kemudian yang ketiga Al2SO4 3 kali. Ini lakmus biru jadi merah, lakmus merah tetap merah. Kemudian ini yang keempat itu NH4Cl, lakmus biru jadi merah, lakmus merah tetap merah. Dan yang terakhir ini adalah CH3CONA, lakmus biru, biru, lakmus merah, biru. Sekarang kita bahas, tadi yang pertama garam K2SO4 ternyata dites dengan lakmus merah, warna tetap merah, dengan lakmus biru, warna tetap biru. Berarti kalau lakmus merah tetap merah, lakmus biru tetap biru, itu disimpulkan larutannya bersifat netral. Terus yang kedua Na2SO4, lakmus merah merah, lakmus biru tetap biru, berarti sama netral. Lalu yang ketiga Al2SO4 3 kali, lakmus merah merah, lakmus biru merah, biru merah, berarti bersifat asam. Lalu yang keempat NH4Cl, lakmus merah merah, lakmus biru merah juga asam. Sedangkan yang terakhir CH3COONA, lakmus merah biru, lakmus biru biru, berarti bersifat basa. Kemudian jadi garam itu bisa bersifat netral, asam dan basa, tergantung asam basa pembentuk. Untuk yang pertama K2SO4 ini berarti dibentuk dari K2SO4 itu dibentuk berarti dari ini ionnya kan berarti K plus dengan SO4 2-. Yang plus ini berikatan dengan OH-, berarti membentuk KOH, basa kuat. Sedangkan SO4 2- dengan ion H+, maka membentuk H2SO4, asam kuat. Karena asam basa pembentuknya kuat semua, maka sifatnya netral. Lalu yang kedua, Na2SO4 itu berarti dibentuk dari basanya NaOH, asamnya sama H2SO4. NaOH itu juga basa kuat karena 1A. H2SO4 kuat. Garam yang dibentuk dari asam kuat basa kuat sifatnya netral. Lalu yang ketiga, Al2SO4 3 kali itu berarti dibentuk dari basanya itu antara Al dengan OH, itu ALOH 3 kali, basa lemah. Asamnya sama H2SO4, asam kuat. Basa lemah, asam kuat, ya. Al2SO4 3 kali, basa lemah, asam kuat, maka sifatnya asam. Jadi yang kuat itu yang menentukan sifat garam. Karena yang kuat asam maka sifatnya asam. Demikian juga NH4Cl.
NH4Cl itu dari NH4 plus dengan Cl min, berarti basanya NH4OH itu basa lemak, HCl itu asam kuat, maka sifatnya asam. Sedangkan yang kelima, CH3COONA itu terdiri dari ini Na-nya yang basa, berarti NaOH kuat, CH3COH asam lemak, maka karena yang kuat basa bersifat basa. Jadi saya ulangi, sifat garam itu ditentukan dari asam basa pembentuk. Kalau asam basa kuat-kuat berarti netral, kalau yang kuat asam berarti bersifat asam, kalau yang kuat basa berarti bersifat basa. Kalau lemah-lemah nanti yang menentukan dilihat dari KKA dan KP.